Jadi banyak hal yang penting dari bulan Muharram ini. Dia bulan pertama dalam perhitungan takwim Hijriyah. Puasa sunat yang paling afdol, puasa sunat selama berada di dalam bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram itu ada puasa Asyura yang bisa menghapus keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan 1 tahun yang telah lampau. Lalu bagaimana cara mengamalkan puasa Asyura itu? Cara mengamalkan puasa Asyura itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, di bawah tahun ke-9 Hijriah, tahun 9 Hijriah ke bawah, puasa Asyura itu hanya dilakukan pada hari ke-10 saja di bulan Muharram. Tapi mulai tahun ke-10 Hijriah, puasa Asyura itu harus menyelisihi puasa Asyuranya Yahudi dan Nasrani. Dilakukan dengan 3 model. 9, 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Kemudian 10 dan 11 Muharram, Asyura dan Ihda Asyar. Atau pilihan yang ketiga, 9, 10 dan 11 Muharram, Tasu'a, Asyura dan Ihda Asyar. Kenapa seperti itu? Supaya puasa Asyuranya umat Islam itu tidak tasyabuh, tidak menyerupai, tidak sama dengan puasa Asyuranya Yahudi dan Nasrani. Apa yang menjadi dasar hukumnya? Yang menjadi dasar hukumnya itu adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, hina soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa yauma Asyura'i, pada hari ke-10 bulan Muharram itu, wa amara bisiyamihi, dan dia Nabi memerintahkan untuk berpuasa di dalamnya. Qalu, maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Sesungguhnya hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Apakah kita mau menyerupai mereka? Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa iza kanal amul muqbil, maka jika datang tahun yang akan datang, insyaallahu sumnal yaumat tasi, insyaallah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Qala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, falam ya'til amul muqbil, belum sampai tahun yang akan datang itu, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terburu wafat.
Jadi hadis tentang puasa Tasu'a yang menyelisihi cara puasa Asyuranya Yahudi dan Nasrani disebut dengan hadis qauliyah hammiyah. Kenapa disebut dengan istilah hadis qauliyah hammiyah? Karena ketetapan hukumnya sudah diucapkan oleh Nabi. Tapi Nabi sendiri tidak sempat mengerjakannya sehingga itu menjadi hammiyah. Harapan saja bagi beliau dikarenakan beliau wafat sebelum sampai Asyura atau Muharram tahun yang akan datang. Jadi Nabi mensabdakan hadis ini tahun ke-9 Hijriah. Awal tahun ke-10 Hijriah, belum sampai Muharram, beliau sudah wafat. Jadi beliau wafat itu di bulan Rabiul Awal. Jadi belum sempat ketemu Muharram. Jadi kalau kita ingin berpuasa Asyura, maka awalilah puasa Asyura kita itu dengan Tasu'a, puasa pada hari ke-9-nya. Kemudian kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi bersabda, "Sumu yauma Asyura'a." Puasalah kamu pada hari Asyura, pada hari ke-10 bulan Muharram. Wa khalifu fihi al-yahuda wan nasara. Dan selisihilah oleh kamu fihi, di dalam pelaksanaan ibadah puasa Asyura itu, dengan cara puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Bagaimana cara menyelisihi atau membedakan antara puasa Asyura orang Islam dengan puasa Asyura orang Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Caranya puasalah kamu 1 hari sebelum hari yang ke-10 itu, atau puasalah kamu 1 hari lagi setelah hari yang ke-10 itu. Itu cara kita melaksanakan ibadah puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu tahun ke-9 Hijriah ke belakang hanya dilakukan 1 hari, tanggal 10 Muharram saja. Terhitung tahun ke-10 Hijriah sampai hari ini, sampai dunia kiamat, cara puasa Asyura umat Islam itu berubah. Substantif perubahannya adalah puasa Asyura yang dikerjakan oleh umat Islam itu harus berbeda dengan puasa Asyura orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya, puasalah 1 hari sebelum Asyura, kemudian puasa Asyura, atau puasa Asyura, kemudian puasa 1 hari lagi setelah Asyura, yaitu Ihda Asyar. Nanti di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, cara menyelisihinya bisa 9, 10, 11. Yang paling afdal dari 3 model itu adalah Tasu'a dan Asyura yang dikerjakan dalam 1 paket.
Jadi insya Allah hari Minggu lusa itu kita sudah berada pada tanggal 9 Muharram Tasu'a. Jadi hari Minggu itu puasalah. Dilanjutkan dengan hari Seninnya. Hari Senin yang akan datang ini itu Asyura. Hari ke-10 bulan Muharram. Jadi Tasu'a dan Asyura. Sehingga puasa Asyura kita tidak sama dengan puasa Asyuranya orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau berhalangan Tasu'a dan Asyura, boleh Asyura dengan Ihda Asyar. 10 dan 11, Senin dan Selasa. Kalau memang kita berkeinginan ikhlas dan tidak ada uzur syar'i, tidak berhalangan apapun, kita boleh juga mengambil 9, 10 dan 11. Minggu, Senin dan Selasa. Cuman kalau yang 3 hari pasti ada pertanyaan, lama kali Pak Ustaz. Ya sudah, kalau lama kali ambil saja 2 hari, Tasu'a dan Asyura, atau Asyura dan Ihda Asyar. Minggu dengan Senin atau Senin dengan Selasa. Dengan kita mengetahui realitas sejarah yang seperti ini, maka amalan puasa Asyura kita itu akan sempurna. Kalau tidak, kita berpikir puasa Asyura itu hanya tanggal 10 Muharram saja. Dan tidak salah puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Tapi itu berlaku tahun ke-9 Hijriah ke belakang. Terhitung tahun ke-10 Hijriah ke depan, cara puasa Asyura umat Islam itu diperintahkan oleh Nabi agar berbeda dengan cara puasa Asyuranya orang Yahudi dan Nasrani. Muncullah istilah Tasu'a, puasa pada hari ke-9. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu pulang tabligh ini ambil pulpen, lingkari takwim atau kalendernya Minggu, Senin. Dilingkari supaya jangan lupa. Kalau lupa ya nggak apa-apa, itu namanya rezeki. Kemudian kita juga harus memahami bahwa perhitungan tahun Hijriah dan memulainya tahun Hijriah itu dengan bulan awal Muharram, ini mengisyaratkan kepada kita agar kita lebih banyak merenung, lebih banyak mengintrospeksi diri, supaya kita menempuh jalan hidup zahid. Zahid itu isim fa'il, subjeknya, fi'ilnya, kata kerjanya zuhud. Jadi menempuh jalan hidup yang ditempuh oleh zahid, orang yang menempuh jalan hidup zuhud. Zuhud itu artinya
menjaga jarak, keseimbangan antara menikmati kehidupan dunia dengan mempersiapkan kehidupan akhirat. Jadi dunia dapat, akhirat tidak tercecer. Kenapa seperti itu? Karena di dalam surat Al-An'am ayat 32 Allah mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya, dan tidak lain dari kehidupan dunia itu illa, melainkan la'ibun, hanya permainan, walahwun, dan senda gurau semata. Walad darul akhirah, sedangkan kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik. Lebih baik bagi siapa? Lillazina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kamu sekalian tidak menggunakan akalmu?